Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Miranti Amelia Apriliani, NPM 222151064, kelas 2022B, Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aritmatika sosial materi matematika kelas 7 SMP. Mau tahu bagaimana materinya? Ikuti kelanjutannya. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari materi aritmatika sosial. Pada kompetensi dasar aritmatika sosial, yang pertama, mengenal dan menganalisis berkaitan dengan aritmatika sosial. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial. Yang kedua, indikator pembelajaran, menggunakan permodelan matematis dalam konteks sosial, menjelaskan pengaruh dan menghubungkan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan mengenai aritmatika sosial, menyelesaikan permasalahan mengenai aritmatika sosial, dan terakhir mengidentifikasi situasi sosial yang melibatkan operasi aritmatika sosial. Kemudian terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan dari memahami materi aritmatika sosial yang pertama memahami konsep dari aritmatika sosial, kedua mengaplikasikan aritmatika dalam konteks sosial, ketiga membangun keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, dan terakhir mengembangkan keterampilan komunikasi matematika dalam menyampaikan konsep aritmatika. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah untung rugi, harga jual dan harga beli, kemudian pajak dan diskon, terus ada neto, bruto, dan tara, kemudian yang terakhir bunga bank atau bunga tunggal. Oke, pada materi pertama yaitu untung rugi, harga jual, dan harga beli. Nah, kita ketahui dulu nih pengertian dari untung rugi, harga jual, dan harga beli. Untung di sini artinya selisih antara harga jual dengan harga beli, di mana harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Kemudian ada rugi. Rugi ini adalah selisih antara harga beli dengan harga jual, di mana harga belinya lebih tinggi daripada harga jual. Kemudian ada harga jual, adalah harga yang ditetapkan oleh pedagang dalam menjual barang kepada pembeli. Dan terakhir adalah harga beli. Harga beli ini bisa disebut dengan modal, yang artinya sejumlah uang yang digunakan untuk membeli barang-barang yang akan dijual. Di sini terdapat rumus mencari persentase dari untung atau rugi. Persentase untung sama dengan untung per harga pembelian dikali 100%. Kemudian persentase rugi sama dengan rugi per harga pembelian dikali 100%. Selanjutnya, cara menentukan harga pembelian atau harga penjualan. Nah, jika pedagang memperoleh keuntungan, maka harga pembeliannya sama dengan 100 per 100 ditambah persentase untung dikali harga penjualan. Kemudian, jika dicari harga penjualan, maka 100 ditambah persentase untung per 100 dikali harga pembelian. Kemudian, jika pedagang memperoleh kerugian, maka harga pembelian sama dengan 100 per 100 dikurangi persentase rugi dikali penjualan. Dan jika dicari harga penjualan, maka 100 dikurangi persentase rugi per 100 dikali harga pembelian. Di sini terdapat dua contoh soal. Yang pertama, Pak Mario membeli tas seharga 250.000, 6 bulan kemudian tas tersebut dijual dengan harga 200.000. Nah, kita disuruh menentukan kerugian dan persentase dari kerugian yang dialami oleh Pak Mario. Nah, diketahui harga belinya kan 250.000, kemudian dijual dengan harga 200.000. Jadi 250 dikurangi 200.000 sama dengan 50.000. Itu adalah kerugian yang dialami Pak Mario. Kemudian menentukan persentase rugi, yaitu rugi per harga pembelian dikali 100%. Diketahui tadi rugi yang didapat adalah 50.000, kemudian harga pembeliannya adalah 250. Maka 50 per 250 kali 100% yaitu 20%. Jadi persentase rugi yang dialami Pak Mario adalah 20%. Soal selanjutnya, Pak Rahmat membeli sebidang tanah seharga 50 juta. Tanah tersebut kemudian dijual dengan memperoleh keuntungan sebesar 20%. Maka untuk keuntungan yang didapat oleh Pak Rahmat, rumus dari untung yaitu persentase untung dikali harga beli. Tadi persentase keuntungannya adalah 20% dan harga belinya adalah 50 juta. Maka keuntungan yang diperoleh Pak Rahmat adalah 10 juta. Materi selanjutnya adalah pajak dan diskon. Pajak adalah kewajiban setiap warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak ini biasanya bersifat mengikat dan memaksa. Terdapat beberapa jenis pajak, di antara lain ada PPh atau pajak penghasilan,
kemudian ada PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian ada pajak bumi bangunan atau PBB, dan yang terakhir ada pajak UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Materi pajak yang akan kita bahas kali ini adalah PPh dan PPN. Nah, di situ terdapat rumus mencari PPh dan PPN. Selanjutnya ada diskon. Diskon ini bisa disebut dengan rabat, adalah potongan harga yang dikenakan pada harga suatu barang. Di sini terdapat dua contoh soal. Yang pertama, Giani dan Esya pergi bersama ke restoran. Kemudian mereka menghabiskan makanan dengan harga 412.000 dan dikenakan biaya PPN sebesar 10%. Maka harga yang mereka bayar itu berapa? Nah, di rumus PPN tadi adalah persentase pajak dikali harga bersihnya, berarti 10% dikali 412.000 sama dengan 41.200. Maka total yang harus dibayar Giani dan Asya adalah 453.200 rupiah. Soal berikutnya adalah harga sebuah baju dengan harga 350.000. Kemudian baju tersebut memperoleh potongan harga 15%. Tentukan besar potongan harga baju tersebut. Diketahui rumus diskon tadi adalah persentase diskon dikali harga awal. Nah, diskonnya adalah 15%, kemudian dikali 350.000 sama dengan 52.000. Maka besar diskon yang didapat adalah 52.000. Materi selanjutnya adalah bruto, neto, dan tara. Nah, jika kita sering membeli sebuah makanan kemasan, biasanya terdapat keterangan neto dalam kemasan tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bruto, neto, dan tara? Bruto adalah berat kotor atau berat barang beserta kemasannya. Kemudian neto adalah berat bersih atau berat barang setelah dikurangi dengan berat kemasannya. Sedangkan tara adalah selisih antara bruto dan neto. Maka tara ini disebut dengan berat kemasannya saja. Cara mencari bruto, neto, dan tara bisa menggunakan rumus-rumus di atas. Oke, di sini terdapat contoh soal. Yang pertama, ibu membeli 1 karung beras di pasar seberat 50 kilo dengan tara 3%. Tentukan berat bersih atau neto pada beras yang dibeli ibu. Maka tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Nah, tadi tuh persentase taranya adalah 3% dikali dengan bruto. Brutonya itu berapa? 50 kilo kan? Karena itu masih menggunakan karungnya. Maka berat taranya ini sama dengan 1,5 kilo. Jadi neto adalah bruto dikurangi tara, di mana brutonya adalah 50 kilo dan taranya adalah 1,5 kilo. Maka neto atau berat bersihnya adalah 48,5 kg. Oke, materi terakhir adalah bunga bank, di mana rumus bunga bank ini adalah jangka waktu. Jangka waktu tersebut ini bisa bulan, tahun, bahkan hari. Nah, dikali persentase bunga dan dikali tabungan awal. Di sini terdapat contoh soal Cika memiliki tabungan di koperasi dan tabungan awal Cika ini mula-mula 24 juta. Jika koperasi memberikan jasa berupa bunga simpanan sebesar 12% per tahun, maka tentukanlah bunga simpanan yang ada di tabungan Cika setelah 6 bulan saat pertama kali menabung. Maka kita gunakan rumus N per 12 dikali persentase bunga dikali modal awal atau tabungan awalnya Cika. Tadi diketahui berapa bulan? 6 bulan kan? Berarti 6 per 12 dikali persentasenya 12%, maka 12 per 100 dikali tabungan awalnya 24 juta. Maka hasilnya 1.440.000. Nah, selesai sudah pembahasan video materi aritmatika sosial. Jika dirasa belum paham atau masih bingung, bisa komen di bawah. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.